رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أما بعد. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama pimpinan Sa'adah Al-Habib Ali bin Idrus Hashim Al-Attas, begitu pula saudara beliau Al-Habib Alawi. Tidak lupa pula segenap para asatidz di sini yang hadir, Haji Abdul Razak, Ustadz Safari, Habib Bagir, semuanya tidak saya sebutkan satu persatu para asatidz tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang hadir pada kesempatan kali ini secara langsung atau menyaksikan melalui media sosial. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, penyakit zahir, penyakit batin semuanya disembuhkan oleh Allah. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Habaib kiram, kita melanjutkan kajian kitab Al-Athiyatul Haniyah lil Habib Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas Sahibul Qirtas rahimahullah rahmatul abrar. Sebelumnya kita hadiahkan untuk beliau Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas Al-Fatihah. Baik, kita melanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi darini amin. Falaka fihim uswatun wa bihim qudwah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa ghayraha. Qad ra'aytu al-faqih al-'alamah Umar ibn Abdullah ba Makhramah ashara ila al-jumal min dhalika fi qasidatin wahiyah وهي التي يقول أولها يا ظنيني ظني حالي وأطمع بحيله حيلة العبد فيما قدر الله قليله فتدبرها وتفهمها ترشد إن شاء الله. وعليك بالصبر على جفاء المجافين وإحفاء المحافين سيما القرابة ثم الأصهار ثم الجاري ثم المعامل ثم المعارف ثم صاحب البلد فإنك ترى من هؤلاء في غالب الأحوال ما لا يسرك فافعل أنت معهم ما لا يضرك بل يزيد في رفعة قدرك خصوصا العشيرة فالأقرب من لحمة النسب فإن استطعت المزاورة دون الجور فافعل فبهذا ورد الحديث ورد أيضا يجتنب مجالس العشيرة إلى آخر ما قال. Kita melanjutkan kajian kitab Al-Athiyatul Haniyah lil Habib Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas. Kemarin saya bacanya cuma satu baris, penjelasannya 1 jam, satu baris penjelasannya 1 jam. Makanya ini termasuk yang paling lama nih. Ngajar Athiyatul Haniyah ini udah dari pas keluar penjara Habib ya. Pas keluar penjara 4 tahun. Kalau pakai kitab yang itu baru dapat 5 halaman. 4 tahun. Padahal tiap bulan ngajar. Karena memang kemarin itu pas setiap satu baris kisah Nabi Musa, satu hari pertemuan Nabi Musa. Pas kisah Nabi Nuh, satu pertemuan full kisah Nabi Nuh. Panjang lebar tuh udah gitu tuh tentang kisah-kisahnya para Nabi. Kenapa Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas menyebutkan itu semua? Mulai dari kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa,
sampai kepada yang terakhir kemarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Kenapa itu semua disebutkan oleh beliau? Falaka fihim uswatun wa bihim qudwah. Maka merekalah suri tauladan, merekalah yang layak buat kamu jadikan panutan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu teladan yang baik buat kita umatnya, saudara. Jadi Habib Ali bin Hasan atau sengaja nyebutin tuh satu-satu untuk kisah disebutin Habib Ali bin Hasan kemarin ya, supaya bisa kita jadiin panutan. Selain supaya kita bisa jadiin panutan, dengar kisahnya orang-orang saleh, dengar kisahnya para nabi itu penting ya ikhwan. Buat apa? Mantepin hati kita. Itu tujuan dengar kisahnya orang-orang saleh, kisah para nabi. Allah dalam Al-Quran mengatakan, "Kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Allah ngomong sama Nabi Muhammad SAW. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Itu semua kisah-kisah para rasul di Al-Quran kan diceritain kisah-kisah para rasul. Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad ini Nabi paling mulia. Nabi Muhammad Nabi paling mulia, Nabi paling agung. Tapi meski demikian tetap di Al-Quran Allah ceritakan kisah-kisah rasul-rasul terdahulu. Bagaimana para nabi dan rasul terdahulu dalam perjuangan mereka, cobaan yang mereka hadapi. Diceritain tuh dalam Al-Quran panjang lebar. Banyak banget kisah-kisah dalam Al-Quran. Buat apa tuh kisah-kisah disampaikan dalam Al-Quran? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Itu semua kisah-kisah rasul-rasul, wahai Muhammad, yang kami kisahkan kepadamu, kata Allah Ta'ala, adalah ma nuthabbitu bihi fu'adak, adalah kisah-kisah yang untuk memantapkan hatimu. Saya mau tanya, Nabi Muhammad hatinya udah mantap apa belum? Ragu-ragu jawabnya nih. Nabi Muhammad hatinya udah mantap apa belum? Imannya udah mantap? Keyakinannya mantap nggak Nabi Muhammad? Oh, bukan mantap lagi. Mantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana saya sering katakan, Sayyidina Ali itu mengatakan, "Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini keyakinan Sayyidina Ali saking udah full. Andai ini hijab dibuka, malaikat kelihatan, semua gaib kelihatan, keyakinan itu nggak bertambah karena saking udah fullnya, udah mantapnya tuh. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu pintunya baru. Bagaimana dengan kota ilmunya baginda Nabi Muhammad? Nabi Muhammad imannya paling mantap, keyakinannya udah paling mantap, paling kokoh. Tapi meski demikian, Allah Ta'ala masih nyeritain kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, kisah-kisah rasul-rasul terdahulu. Tujuannya buat apa? Buat bikin makin mantap hatinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad aja yang imannya udah paling full, paling sempurna, tetap Allah kisahin kisah-kisah nabi-nabi terdahulu supaya makin mantap. Apalagi kita yang imannya masih suka goyang. Mohon maaf ya, kadang-kadang orang Islam sebagian tempat sama Indomie aja kalah akidahnya, saudara. Dikasih Indomie sebungkus berasa karung, pindah agama. Alhamdulillah. Jelas ya? Itu sebabnya penting banget kita dengar kisah-kisah para nabi para rasul, dan ya ini tradisi yang perlu dihidupin lagi. Saya ingat dulu dari masa kecil ya, sama saya punya abah itu diceritain kisah-kisahnya nabi. Penting banget tuh. Saya kalau lagi duduk sama abah saya, wah cerita kisah Nabi Musa dong, ceritain sama abah saya. Oh, bayang banget tuh, saya berhayal Nabi Musa membelah lautan pakai tongkat. Habis itu Fir'aun tenggelam. Tadi kisah Nabi ini ada kisahin. Abah saya bukan ustaz, bukan. Tapi abah saya tahu kisah-kisah tersebut, dibeli buku tuh, saking buat ceritain ke saya. Saya senang dengerin cerita masih kecil dari abah saya, cerita Nabi-Nabi. Nah, itu penting tuh. Jangan anak-anak kita sekarang dijejelin kisahnya kisah artis. Artis fulan bercerai sama lakinya. Artis fulan begini, artis fulan begitu, transfer bola. Donnarumma pindah ke Manchester City dan seterusnya. Karena kalau lihat medsos itu isinya segala macam. Bagaimana imannya mau mantap?
Jadi kisah-kisah para nabi, para rasul ini penting diceritakan buat anak-anak kita. Ya. Makanya ini salah satu PR penting. Salah satu saya lihat celah dakwah yang harus diisi lebih. Ada yang isi tapi saya lihat belum intens. Ya, celah dakwah buat anak-anak di medsos. Insya Allah doakan perlu saya kasih kekuatan. Insya Allah niatan udah ada. Saya pemerhati, saya pegiat medsos sekaligus pemerhati medsos. Itu 5 video di Indonesia, video YouTube di Indonesia 5 besar dengan penonton terbanyak, itu semuanya 4 dari 5 video yang berkaitan dengan anak-anak. Jadi ada beberapa video di Indonesia di YouTube yang penontonnya banyak, sebagian di atas 1 miliar penonton, 1 miliar penonton. 4 dari 5 video anak-anak. Seingat saya video penonton paling tinggi lagu Abang Tukang Baso. Abang tukang baso, mari sini, aku mau beli. Nah, itu tuh yang nonton 1 M lebih. Itu kebanyakan ibu-ibu kalau lagi nggak mau pusing, anaknya nangis dikasih HP. Ibu ya. Habis itu tuh anak ngulang-ngulang deh, 17 kali diputar sama tuh anak. Makanya yang nonton 1 miliar lebih. Itu video-video yang anak-anak tuh luar biasa. Penontonnya luar biasa, artinya interaksi anak-anak kita dengan medsos dahsyat, luar biasa. Sampai-sampai video-video yang paling banyak ditonton di Indonesia video yang berkaitan dengan anak-anak. Dan kebanyakan video-video yang kurang manfaat. Mandi bola. Udah gitu sebagian habis mandi bola pakai nyariin handuk lagi, saudara. Dan seterusnya. Nah, saya kepikir ini celah dakwah nih. Ini anak-anak nih masa pertumbuhan. Anak-anak itu masa pembentukan karakter. Anak-anak itu masa pembentukan pola pikir. Anak-anak itu masa pembentukan jati diri. Sekarang anak-anak kita yang ngedidik, yang jadi gurunya bukan lagi bapaknya. Bapak bisa ngobrol sama anaknya 1,5 jam aja sehari udah hebat, Pak. Ngobrol serius ya. Anak-anak kita sekarang yang ngedidik bukan lagi ibunya paling bisa ngobrol sama anak 1 jam udah hebat sehari. Bahkan anak-anak kita di kelas, di depan guru, walaupun badannya di depan guru, otaknya ada di mana? HP. Ini fakta. Saya kadang, ya Allah, ada data mengatakan itu orang Indonesia durasi, saya pernah buka di sini, bahkan di data yang saya dapat dari guru saya, Profesor Abdul Bahur, durasi rata-rata penggunaan HP orang Indonesia per hari 7-8 jam. Durasi rata-rata, termasuk yang paling besar di dunia. Itu 7-8 jam megang HP tanpa kita sadar. Scroll 7-8 jam. Itu kalau megang Quran udah bisa terbang semua nih, saudara. 7-8 jam megang Quran bisa terbang. Oh, bukan terbang lagi, niup air jadi obat, airnya semua tuh. Cuman kita nggak sadar 7-8 jam megang HP. Nah, yang saya nggak habis pikir anak-anak kita. Gurunya bukan lagi bapaknya, gurunya bukan lagi ibunya, gurunya bukan lagi gurunya di kelas. Gurunya dia yang terus-terusan nongkrong sama dia, mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi jati dirinya, mempengaruhi karakternya. Apa? Facebook, Instagram, YouTube, Google, AI. Apa satu lagi? TikTok. Nah, saya ini pahit, Bu, Pak, tapi harus saya sampaikan. Kita sekarang masih bisa duduk di majelis, percaya barokah, mendapatkan ketenangan hati di majelis, kesenangan kita di majelis. Kenapa? Berkat didikan orang-orang tua kita dulu. Tapi generasi yang tumbuh sekarang nih, generasi yang tumbuh sekarang, yang hasil anak didiknya TikTok, anak didiknya Facebook, yang isinya di dalamnya banyak menormalisasi kemaksiatan. Maksiat normal, buka aurat normal, pacaran normal, zina normal, bahkan murtad normal, saudara. Hak pribadi. Generasi yang tumbuh dengan nilai-nilai yang ditanamkan setiap hari seperti ini. 20-30 tahun lagi apa jadinya, saudara? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatin oleh Allah Ta'ala. Makanya saya bersyukur. Saya lihat Masya Allah, Sa'adah mengambil peran ini.
Saya lihat sebelum masuk kelas anak-anak dibiasain taklim Habib ya. Itu nggak gampang Bu Pak, nggak mudah, dan dampaknya nggak sederhana itu. Itu dampaknya Bapak Ibu bakal ngerasain dari anak-anak Bapak Ibu nanti 10 tahun, 20 tahun lagi dampaknya baru berasa. Berapa banyak cahaya yang didapatkan dari anak-anak kita dari majelis ilmu yang diadakan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Maksud saya tadi kisah-kisah para nabi ini ya penting banget di medsos buat digencarin. Dan nggak sampai di situ, Bapak Ibu penting banget bikin anaknya gemar sampai cinta dengan yang namanya kisah-kisah para ceritain, sempetin ya. Jangan Bapak Ibunya juga sibuk sama TikTok lagi. Ini udah anaknya sibuk sama TikTok, Bapak Ibunya sibuk sama TikTok. Parenting, yang namanya parenting. Kebanyakan orang tua yang hadir. Parenting, bagaimana jadi orang tua yang baik? Baik bapak atau ibu. Kata guru saya Profesor Habib Abdullah Baharun, syarat utamanya kesuksesan parenting apa? Al-hudur. Harus ada kehadiran dari orang tua. Kalau nggak ada, orang tuanya nggak hadir, anak nggak ngerasa dapat waktu dari ibunya, nggak ngerasa dapat waktu dari bapaknya. Terus yang mau ngedidik tuh anak siapa? Bagaimana proses pendidikan itu mau berjalan sedangkan orang tua nggak hadir buat anaknya? Itu penting banget tuh. Jelas apa kagak? Jelas? Ayo sempetin waktu buat anak-anak kita ya. Tanemin, ajarin kisah-kisah para nabi. Jangan anak kita waktunya dihabisin buat nonton boboiboy aja saudara. Masih mending nonton boboiboy. Kalau nontonnya TikTok yang joget-joget lebih parah lagi. Ya, ajarin. Saya inget banget masih kecil tuh. Ya Allah, masa-masa kenangan orang tua saya ngebacain buat saya kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Soleh dengan ontaknya, kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Abah saya tuh yang nyeritain tuh. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, dijadikan kuburnya taman-taman surga. Hadir, orang tua harus hadir. Di antara pola mendidik adalah dengan menanamkan kecintaan kepada para nabi. Bagaimana cara menanamkan kecintaan kepada para nabi? Kisahkan kisah-kisah mereka. Kalau nggak kenal bagaimana mau cinta? Kalau nggak kenal bagaimana mau dijadikan idola? Kalau bukan para nabi, bukan orang-orang wali yang dijadikan idola, akhirnya nanti yang dijadikan idola orang-orang fasik, orang-orang yang dahinya nggak bersujud kepada Allah Subhanahu. Karena kita ini krisis gudwah. Kita hidup di zaman krisis gudwah, krisis panutan. Maka sebaik-baiknya panutan nih para nabi, para rasul. Kalau nggak diceritain kisah mereka, bagaimana mau jadi panutan? Ya sempetin ya. Kehadiran, ada kunci dalam parenting, kehadiran bapak, khususnya ibu. Kalau yang masih kecil khususnya ibu. Karena al-ummu madrasatun idza adatha adatta syu'uban thayyibal araqi. Saya bersyukur alhamdulillah. Ini tahadutsan bi ni'mah, saya cerita tahadutsan bi ni'mah, bersyukur. Istri saya kemarin baru menyelesaikan S1. Seharusnya udah dari kapan tahu. Dia waktu itu tertunda S1-nya, dia di Ahqaf dulunya. Saya sudah mau selesai, saya nikah, saya tinggal setahun, istri saya masih sisa 3 tahun di Ahqaf. Akhirnya karena beda kota tempat mahasiswi, istri saya berhenti kuliah ikut sama saya. Perjuangan. Waktu pulang ke Indonesia, saya ngutang. Kuliah istri saya mesti selesai, saya ngutang sama almarhumah. Akhirnya baru kemarin bisa nyempet selesaikan. Karena namanya perempuan mau lanjut beranak lagi, mau lanjut hamil lagi, mau lanjut hamil lagi. Waktunya ketunda mulu. Nah kemarin begitu istri saya selesai S1, saya tawarin mau lanjut S2 Pak. Ana dukung nih kalau mau lanjut S2. Ana bilang begitu tuh. Nah, ada satu jawaban istri saya yang mengejutkan saya. Kata istri saya, sebenarnya saya pengen lanjut S2. Cuman kata istri saya, Habib udah sibuk. Kalau saya sibuk kuliah, nanti yang ngedidik anak-anak setiap hari siapa yang sama mereka? Kata dia, anak-anak aneh terlalu mahal, waktu masa kecilnya nggak bisa terulang lagi. Yang udah lewat nggak bisa dibalikin. Ana nggak mau sampai waktu ana habis sibuk sama masalah anak-anak ana. Kata istri ana. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dijaga sehatul afiat. Jadi bahasa itu kata-kata mengejutkan saya banget. Jadi itu berkesan banget buat saya. Waktu anak-anak ana nggak bisa terulang masa kecilnya. Terlalu besar kalau masa kecil anak-anak anak korbankan dengan anak tinggal dia. Nanti yang ngedidik siapa? Yang dampingin mereka sehari-hari siapa?
Sedangkan abahnya sibuk keliling dakwah, udah milik umat, nggak bisa intens. Ada waktu sama anak, tetap saya pulang nyempetin waktu sama anak, tapi tetap bagaimanapun kagak bisa. Mau rebahan aja kadang-kadang ada waktu. Nah, jadi ini kunci ya, parenting. Kunci parenting jadi orang tua yang baik salah satunya harus hudur, harus hadir untuk anaknya. Bagaimana mau mendidik kalau orang tua nggak hadir buat anak? Dan di antara metode pendidikan terbaik ini menghadirkan qudwah. Saya dengar dari guru saya Profesor Habib Abdullah Baharun, ini kan sekarang zamannya zaman AI nih, zamannya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Itu bagus sebagai sebuah teknologi, sebagaimana saya sering jelaskan, bagus. Sekedar buat ngebantu manusia bagus, tapi kalau sampai manusia sepenuhnya udah bersandar ke itu bahaya. Yang ada instan, akhirnya orang bodoh nggak mau berpikir ya. Tapi ada satu, beliau cerita ada satu teknologi di luar negeri, anak-anak itu dibikin belajar jadi pakai AI belajarnya, nanti yang ngajarin dia adalah tokoh yang paling disenengin sama tuh anak. Misalkan nih anak senangnya Batman, nah gurunya dia nanti Batman. Jadi yang ngajarin dalam bentuk Batman tuh. Batman ngajarin dia matematika, Batman ngajarin matematika. Ini benar, ini kejadian nih di beberapa negara. Nanti kalau nih anaknya, diteliti ini anak kecenderungannya apa? Oh, dia demennya Iron Man. Nanti gurunya tuh yang gambar jadi gurunya Iron Man. Pakai AI ngajarnya, pakai teknologi AI. Oh, ini anak demennya apa ya? Cemen. Enggak ada cemen negara. Superman, nanti gurunya Superman tuh. Di satu sisi positif, anak jadi fokus melihat karena yang ngajarin idola dia. Idolanya Batman, idolanya Iron Man. Yang ngajar dia Batman, idolanya, kebanggaannya nih. Di satu sisi itu positif. Bikin anak jadi fokus. Tapi di sisi lain, anak itu kehilangan qudwah. Qudwahnya jadi Batman nanti. Qudwahnya jadi Iron Man, Superman, bukan lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya. Jadi kita nggak menafikan sisi positifnya ada, tapi sisi krisis panutan nanti ini jauh lebih bahaya ya. Maka sekali lagi penting kita jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat, para aulia, bagaimana caranya mereka jadi idola anak-anak kita, ya. Itu penting banget. Kalau mereka jadi idola anak-anak kita bakal meniru mereka. Bagaimana cara mereka menjadikan anak-anak kita jadikan para nabi, para rasul, orang soleh idola? Ya, harus kenal. Bagaimana caranya kenal? Harus intens kita menceritakan kisahnya para nabi, para rasul, kisah orang-orang soleh. Falaka fihim uswatun wa bihim qudwah. Kata Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Maka dengan mereka kamu bisa menjadikan mereka panutan dan kamu bisa mengikuti jalannya mereka. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Makanya Al-Imam Sayyidut Ta'ifah Junaid Al-Baghdadi Al-Baghdadi mengatakan, hikayatus salihin jundun min junudillah. Catat baik-baik. Yuthabbitullahu biha quluba ibadih. Nyeritain kisah orang-orang soleh itu penting. Dia kenapa? Karena kisahnya orang soleh itu jundun min junudillah, adalah pasukannya Allah. Dengan pasukan Allah tersebut Allah bikin mantep hati hambanya. Kisahnya orang-orang soleh. Minimal kalau kita dengar kisahnya orang soleh, minimal al-i'tiraf fi taqsir. Dengan kita dengar kisahnya orang soleh, dengar ibadahnya dia bagaimana, berbuat baiknya dia kepada sesama manusia bagaimana, sholatnya bagaimana, sedekahnya bagaimana, puasa, mujahadahnya bagaimana. Minimal kalau kita dengar kisahnya orang soleh, minimal i'tiraf. Kita ngakuin diri kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, terhindar dari sifat sombong. Itu minimal tuh, seminim-minimnya tuh. Termasuk minimal juga kalau dengar kisah orang soleh, kita belum bisa niru dia, minimal kita nggak maksiat dah. Kalau belum bisa niru sholatnya, belum bisa niru mujahadahnya, belum bisa niru sedekahnya, paling enggak jangan maksiat, malu kita mau maksiat. Tuh kalau yang didengerin kisahnya orang soleh.
Tapi kalau yang didengerin tiap hari berita, artis fulan cerai, artis fulan baru beli mobil ini, artis fulan kumpul kebo. Ada satu pemain bola, keren, main bolanya keren, luar biasa. Mantan pemain Real Madrid. Saya nggak sebut namanya, followernya paling banyak di dunia. Jadi Instagram dengan follower terbanyak di dunia dia. Saya demen lihat dia lagi main bola, keren main bolanya. Cuman kalau dilihat ada bahayanya pola hidupnya. Apa? Udah punya anak 4 baru mau ngerayain pernikahan besok nih. Udah punya anak 4 nih, ini lagi rame nih berita di dunia. Besok baru mau kawinan. Anaknya udah 4. Jadi punya anak dulu 4, jadi pacar, dapat anak, udah itu udah yakin untuk bikin komitmen baru nikah. Dan yang ngefans sama dia banyak. Saya termasuk demen ngeliat cara dia main bolanya ya. Cuman akhirnya orang kalau udah asik dengan cara main bola, ngeliat gaya hidupnya begitu, dianggap normal, dianggap wajar nanti lama-lama. Bahaya apa kagak? Bahaya. Enaknya artis nyeritain maksiatnya, diceritain bangga nyeritain maksiat, saudara. Padahal Allah udah tutupin. Allah nggak ngampunin orang yang mujahir, yang terang-terangan sama maksiatnya. Allah udah tutupin. Di malam maksiat yang tahu cuma dia mau Allah. Dia nggak bangga diceritain di podcast, diceritain di mana-mana, diceritain cerai biasa ya. Allah bahkan murtad, pindah-pindah agama biasa. Nah kalau anak-anak kita nggak kita tanemin cerita Nabi, cerita Rasul, cerita orang soleh, yang masuk ke otak mereka cerita yang begitu-begitu, saudara. Kalau yang masuk ke otak mereka cerita-cerita begitu, itu yang jadi panutan mereka. Na'udzubillah min. Jelas apa kagak? Ya Allah. Mudah-mudahan pemain bola yang tadi saya sebutin dapat hidayah, masuk Islam. Enak banget udah nikmatin dunia segalanya baru dapat hidayah masuk Islam. Masuk surga ujungnya, saudara. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Ini maju nih sekarang, Beb. Iya, maju. Asarnya maju, maghribnya juga maju juga. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan mereka orang-orang saleh sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kita, dan di dunia kita mencintai mereka, di akhirat mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka. Ala hadhihi niyah al-fatihah.